Alhamdulillah, sudah berkumpul ya teman-teman semua ya, udah ada Iya, kira-kira, alhamdulillah. 22, Mhm. apa namanya, peserta, eee, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang, atas nyalah kita semua bisa hadir di sini untuk kembali mengkaji, sirah nabawiyah yang akan sampaikan oleh Umi Yusdiana. Setelah kita, mengikuti kajian-kajian sebelumnya ya, yang, bulan lalu adalah mengenal sosok, As-Sabiqunal Awwalun, bagaimana mereka membantu Rasulullah membentuk masyarakat di Madinah ya, mempersaudarakan, dan juga bagaimana strategi-strategi, Rasulullah SAW, mmm, membentuk, kota baru, kota Madinah. Salam dan salawat juga, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para pengikutnya, sahabatnya. Semoga kita menjadi bagian daripada, pengikut beliau yang, kelak memperoleh syafaat, dari beliau juga, amin. Marilah ibu-ibu sekalian, kita buka saja kajian hari ini ya, dengan, bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi, ini adalah kajian yang, ketiga atau mungkin sebelumnya udah pernah ya, tapi saya udah mulai mengikuti Umi itu sejak, langkah awal dakwah Rasulullah SAW ya. Nah, kemudian, mengenal sosok As-Sabiqunal Awwalun, bulan lalu dan bulan ini kita akan, membahas mengenai strategi Rasulullah memenangkan dakwah di Mekah ya. Tanpa berpanjang-panjang, saya kira, saya langsung saja, berikan waktunya kepada Umi untuk, memberikan, membagikan ilmunya kepada kita semua ya. Oke, tafadhol Umi. Sebelumnya Umi dijadikan host dulu ya, ada yang mau di-share juga. Mbak Oh Ferry. iya, Nah, Mbak Fer. Umi nggak bisa, kalau nggak jadiin host, nggak bisa share screen ya. Iya, betul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan ini. Kita masih bisa melaksanakan kajian ya bersama-sama, bisa saling berbagi ilmu dan semangat. Tentu saja ini adalah satu kenikmatan yang besar bagi kita semua yang harus kita syukuri. Banyak teman-teman yang hari ini terpaksa harus berada di rumah sakit ya, atau yang harus isolasi mandiri, atau teman-teman yang harus berjibaku mencari uang
dan berbagai macam kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Sementara di wilayah-wilayah musibah ya hari ini juga saudara-saudara kita masih bagaimana bisa bertahan untuk hidup, baik di Indonesia maupun yang berada di luar negeri sana. Nah, dalam keadaan sempit seperti ini, kita masih bisa mengikuti kajian, ya bisa bersama-sama saling memberikan semangat. Ini kan karunia yang besar sekali bagi kita yang terkadang ini tuh enggak kita sadari gitu, kayaknya biasa aja ya, kayaknya normal aja, padahal setiap hari kita menerima kabar duka, kabar sedih gitu ya dari saudara-saudara kita gitu, dan kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa sekali. Semoga kita dipandaikan untuk bersyukur. Ya, Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an a'mala shalihan tardah wa aslihna fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Mudah-mudahan doa-doa itu selalu terucap di lisan kita agar Allah Subhanahu wa taala juga memandaikan kita untuk selalu pandai bersyukur. Kemudian tak lupa sholawat dan taslim kita ya semoga sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari ya sebahagian saja dari jejak langkah beliau, karena tentu kita butuh waktu yang banyak ya dan panjang dan kesabaran yang luar biasa untuk mau mengetahui jejak langkah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mendetail. Kita harus membuka banyak kitab kalau mau mengkajinya lebih dalam. Kita harus banyak buku-buku yang kita baca ya. Maka kesempatan yang tidak banyak ini mudah-mudahan kita bisa maksimalkan agar langkah-langkah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita baca sedikit demi sedikit ya, sehingga terbayang di benak kita bagaimana sepak terjang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memenangkan dakwah ya, dari mulai menancapkan pilar-pilar dakwah sejak di kota Mekah sampai kemudian menancapkan peradaban di kota Madinah, sampai kemudian ya meluaskan ya dakwahnya sampai akhirnya ya mendekat ke wilayah Bizantium ya, yaitu Persia Syam ya, kemudian wilayah Persia juga yang terus dilanjutkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ya kita tidak boleh lupa bahwa umat Islam itu pernah menguasai setengahnya dari pantai Mediterania yang berbatasan dengan Eropa ya, itu 400 tahun lebih ya umat Islam itu menguasai pantai-pantai Mediterania yang mereka orang-orang salibis itu betul-betul terkunci untuk melakukan ekspansi. Dan kapan itu kemudian terlepas satu demi satu cengkraman kekuasaan umat Islam itu kapan? Itu kita harus baca petanya, yaitu ketika umat ini menjauh dari sumber wahyu ya. Ketika umat Islam ini menjauh dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita harus mempelajari sirah ini bukan sekedar melengkapi kebutuhan kita sebagai umat Islam, tapi juga untuk membaca peta langkah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenangkan dakwah ini seperti apa, karena tugas dakwah itu kan tidak berhenti di masa Khulafaur Rasyidin, tidak berhenti saja di tangan-tangan para ustadz, para mubaligh ya, para kiai, tapi semua umat Islam itu punya kewajiban untuk berdakwah, sehingga tidak boleh ada di antara kita yang merasa terbebas dari tugas dakwah ya, karena ini adalah amanah
sebagai amanah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah menciptakan manusia ya diumumkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya aku akan menciptakan di muka bumi ini adalah khalifah. Khalifah itu ya di badannya, di anggota tubuhnya itu ya menyatu tugas mengemban risalah ya. Jadi kita tidak bisa terlepas dari tugas mengemban risalah itu. Seharusnya seorang mukmin itu tidak boleh ada yang merasa selamat ya dengan dia kemudian cukup saja mensolehkan dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan ya pembahasan kita pada pagi hari ini akan membuka cakrawala kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cerdas, sangat strategis. Beliau memang pemimpin, ya beliau memang Rasul, beliau memang panglima, ya ketika merintis dakwah di Mekah itu juga sangat penuh dengan perhitungan ya. Dakwah Rasulullah tidak sporadis ya. Maka setelah saya membaca sirah ya lebih banyak gitu ya, mempelajari sirah lebih dalam, saya sendiri malu kepada diri sendiri gitu. Harusnya kita ketika kita mempelajari tauhid itu bersama-sama dengan mempelajari sirah ya, sehingga ketika kita mendakwahkan tauhid itu kita tahu bagaimana langkah-langkah Rasulullah SAW di dalam mendakwahkan tauhid. Jadi seperti berkaca kepada sirah itu jadi malu sendiri ya, ketika dulu gitu ya mendakwahkan Islam itu masih jauh sekali dari teladan Rasulullah SAW ya. Jadi saya pantesan ya kita tuh banyak benturan-benturannya ya di awal-awal dakwah, apalagi dulu ya saya memulai dakwah itu kan usia masih muda ya, masih kuliah gitu. Jadi banyak benturan karena memang nggak belajar sirah gitu, belajar tauhid tapi nggak belajar sirah gitu. Tapi masya Allah sesudah kita mempelajari Rasulullah SAW bagaimana dakwahnya, karena kita ini masih di Mekah ya, masih fase Mekah, jadi masih dakwah di Mekah itu sangat penuh dengan perhitungan ya. Jadi Rasulullah SAW membaca peta ya, mempelajari culture bangsa Arab itu seperti apa, hukum yang berlaku di tengah-tengah bangsa Arab itu seperti apa, mana yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu Rasulullah sangat mendetail mempelajarinya. Bahkan Rasulullah itu sangat melek data. Jadi data-data yang beliau pegang, siapa nih orang-orang yang bisa dibidik tanpa melakukan perlawanan, siapa kira-kira yang bakal menolak, siapa yang menolaknya dengan keras, itu sangat detail data yang dibaca oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah membaca peta Mekah itu seperti apa ya, bukan cuman orangnya tapi juga beliau dari sisi strateginya Rasulullah SAW sangat membaca itu. Nah ini kan sebetulnya penting untuk kita ya teman-teman di kajian muslimah, teman-teman yang juga di sini mayoritas juga teman-teman gabung di Forkamus gitu ya, dan mungkin banyak teman-teman yang aktif di majelis taklim ya. Inilah kemampuan yang harus dimiliki oleh aktivis dakwah, yaitu membaca data ya, membaca peta. Kita tuh mau dakwah di mana nih, kemudian petanya lingkungan itu seperti apa, kita harus kuasai itu sehingga kita bisa membuat strategi ya, karena Rasulullah SAW itu merencanakan kemenangan, dan ini bisa kita lihat nanti ya di fase Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah itu betul-betul kemenangan Rasulullah SAW di atas orang Quraisy ya, karena memang lawan pertama Rasulullah SAW adalah bangsa Quraisy dulu. Maka sesudah Quraisy itu dikuasai ya, sudah Makkah dikuasai, itu Rasulullah ekspansinya kan lebih cepat ya. Maka kemudian di masa Umar itu sudah menguasai Persia dan Romawi, kemudian bahkan di masa Utsman bin Affan sudah sampai ke Afrika gitu ya. Nah itu ekspansinya cepat sekali ya. Ekspansi dalam hal ini adalah ekspansi dakwah ya, bukan karena
prinsip di dalam Islam tuh fatuh ya, fathah itu memenangkan secara damai gitu. Itu yang didahulukan ya. Kalaupun kemudian ada perang ya karena jihad itu adalah sebetulnya misi perdamaian di dalam Islam ya. Jadi untuk menolak kekerasan yang lebih berbahaya ya, yaitu dengan kekerasan. Jadi kekerasan jihad itu sebetulnya untuk mencapai perdamaian umat manusia ya. Itu nanti bisa dibaca di dalam sejarah. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang strategi Rasulullah SAW di dalam memenangkan dakwah di Mekah ya. Itu kan ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu yang bunyinya fasda bima tu'mar ya, yaitu dalam Quran surat Al-Hijr. Al-Hijr itu surat yang ke-15 ayat 94 dan 95 ya. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin inna kafaina kal mustahziin ya. Maka sampaikanlah olehmu kepada secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok ya. Kemudian ayat ini juga disusul dengan wahyu berikutnya yang kemudian terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan 216, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin wahfidz janahaka limanittaba'aka minal mu'minin wa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang sosok-sosok as-sabiqunal awalun yang dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di 3 tahun pertama ya. Nah, bagaimana sosok-sosok mereka yang memang ditarbiyah oleh Rasulullah secara intensif di Darul Arqam ya. Itu kualitas prima ya yang luar biasa, dan terbukti kualitas mereka itu nanti kelak ketika Rasulullah SAW sudah melakukan ekspansi ya, orang-orang ini semuanya memegang peranan gitu ya. Jadi ring satu itu penting gitu ya, baik nanti baik itu di apa namanya teman-teman pecinta sunnah, teman-teman Forkamus, teman-teman Ailanya Tetra itu ya, itu semua kita tuh harus punya ring satu itu yang loyalitasnya sudah tidak diragukan lagi, yang mudah digerakkan, yang visi misinya udah sama gitu ya. Itu yang nanti akan selalu mudah untuk digerakkan dan mewakili pikiran-pikiran kita ketika dia bekerja di luar gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan adanya tadi as-sabiqunal awalun. Nah, kemudian sesudah turun ayat ini kan sesudah 3 tahun ya, sesudah kurang lebih 3 tahun lamanya, maka ketika turun ayat ini Rasulullah SAW itu sungguh sangat terkejut ya dengan ayat ini. Rasulullah 1 bulan lamanya itu tidak keluar rumah ya, beliau di rumah saja untuk memikirkan betapa beratnya tugas ini gitu ya, karena kan paman yang paling dicintainya, yang paling dekat dengan beliau juga belum berani beliau untuk mendakwahinya gitu ya. Itu 1 bulan lamanya Rasulullah tidak berani keluar rumah memikirkan ayat ini. Coba ya, wa anzir ashiratakal aqrabin ya, wa anzir itu kan berilah peringatan, berarti kan orang diluruskan jalannya gitu ya. Ya kita bayangkan yang ada di hadapan Rasulullah SAW itu ya tokoh Quraisy, walaupun Rasulullah sendiri adalah termasuk tokoh muda Quraisy ya Rasulullah, tapi kan di atasnya ada senior yang di dalam Al-Quran itu mereka diistilahkan al-mala ya. Jadi para nabi itu di setiap zaman selalu berhadapan dengan al-mala. Al-mala itu tokoh pengambil keputusan yang mereka adalah suka dengan status quo dan cenderung membiarkan status quo karena mereka khawatir kalau terjadi perubahan-perubahan mereka akan dirugikan secara material. Biasanya mereka inilah yang kaya, mereka inilah yang punya banyak jaringan, mereka tidak suka dengan perubahan
Kenapa? Karena kalau ada perubahan dan walaupun perubahan itu ke arah yang baik, dia akan dirugikan. Jadi kita harus tahu bahwa setiap zaman itu ada al-malaknya ya. Kalau hari ini istilahnya tuh oligarki ya, gitu. Jadi apa namanya? Kekuasaan di tangan oligarki itu bukan sesuatu hal yang baru gitu ya, di mana di setiap masa itu ada tokoh yang kaya raya punya banyak uang sekali, mereka sebetulnya yang menentukan kebijakan arah negara ini mau kemana gitu ya, dan mereka tuh suka dengan status quo, mereka tuh nggak suka dengan perubahan-perubahan gitu ya. Nah Rasulullah harus mendakwahi orang-orang itu gitu ya, walaupun di sini apa namanya, di sini kan ada kalimat wa andir ashiratakal akrobin. Ashiroh itu kan bukan cuman keluarga dekat, karena kan Ibu Khadijah, Ali gitu ya, itu sudah masuk Islam gitu ya. Berarti kan ashiroh yang dimaksud di sini adalah lebih kepada bani ya. Bani itu keluarga besar, bukan cuman keluarga saja tapi udah keluarga besar. Bani artinya paling tidak minimal Bani Hashim sudah Bani Hashim, Bani Bani Muthalib ya, ada Bani Hashim, ada Bani Muthalib, itu paling tidak dua itu yang harus tersentuh dengan dakwah ya. Kemudian Rasulullah SAW sesudah 1 bulan lamanya itu tinggal di rumah, tidak keluar-keluar. Nah ini pamannya kan sangat menyayangi Rasulullah ya, pamannya itu Abu Thalib berserta keluarga besar itu nengok gitu ya, nengok ke rumah Rasulullah karena mengira Rasulullah SAW itu sakit ya. Itu bibi-bibinya juga ada yang ikut, kemudian menanyakan kamu sakit. Rasulullah kaget gitu ya dengan kedatangan mereka dan perhatian mereka. Kata Rasulullah, saya tidak sakit gitu ya, tetapi saya sedang saya sedang bingung, ini ada wahyu turun gitu ya, ada wahyu turun karena kan Abu Thalib itu walaupun tidak dibidik oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah paham betul siapa Abu Thalib, tidak dibidik untuk menjadi pengikutnya ya, tetapi sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu punya misi. Bahkan ada dalam satu riwayat itu Rasulullah melihat Ali menemani Rasulullah sholat ya, tapi kemudian kok cuman berdua gitu, akhirnya menyuruh anaknya yang satu lagi, Ja'far kamu temenin lah, itu kok nggak seimbang gitu ya, nggak seimbang kok cuman sebelah kanan yang ada, coba sebelah kirinya kamu juga. Artinya Abu Thalib itu sudah tahu ya apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW, tapi memang tidak menjadi target Rasulullah SAW karena Rasulullah sangat tahu siapa itu pamannya. Nah kemudian disampaikan bahwa ini sudah turun ayat seperti ini dan saya berat untuk menyampaikannya. Apa kata Abu Thalib? Laksanakanlah wahai anakku apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan kami akan membackup-mu gitu ya. Kami akan membackup-mu. Jadi inilah yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memastikan bahwa beliau mendapatkan dukungan dari paling tidak dari Bani Hashim ya. Karena Rasulullah SAW itu sangat tahu gitu bahwa di Mekah itu di Arab pada waktu itu ada satu budaya asobiyah ya. Budaya asobiyah ini budaya jahiliyah, tetapi budaya jahiliyah ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, budaya asobiyah itu dilarang di dalam Islam, tapi itu sudah berlaku, sudah terjadi gitu kan, kita nggak bisa gitu merubah tiba-tiba. Misalkan hari ini ada hukum yang berlaku di tengah-tengah kita, nah, kita kan nggak bisa tiba-tiba merubahnya walaupun itu bertentangan dengan Islam. Tapi bagaimana kita membaca, di mana kita bisa memanfaatkan hal itu? Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyetujui ya adanya budaya asobiyah jahiliyah itu, tapi Rasulullah memanfaatkan itu. Paling tidak Rasulullah harus mendapatkan dukungan dari Bani Hashim dan dari Bani Muthalib gitu ya, sehingga ketika orang-orang Quraisy yang di luar Bani Hashim itu melakukan perlawanan atas dakwah Rasulullah, itu paling tidak Rasulullah ada yang membackup. Jadi mereka tidak akan berhadapan langsung dengan Rasulullah. Maka ini pun terbukti ya, ternyata ketika Abu Jahal gitu ya, ketika Walid bin Mughirah itu sudah merasa gerah dengan pesatnya perkembangan ya pengikutnya Rasulullah SAW, kan tidak langsung mendatangi Rasulullah. Mereka ya bahkan Utbah bin Rabi'ah mendatangi Abu Thalib gitu ya, mendatangi Abu Thalib, tidak langsung mendatangi Rasulullah SAW karena mereka ada hukum yang secara
secara budaya sudah disepakati gitu bahwa seseorang itu berada dalam perlindungan baninya gitu ya. Jadi kalau salah seorang dari Bani Hasyim itu mendapatkan ancaman, itu seluruh bani itu akan memberikan perlindungan. Itu budaya di sana memang seperti itu, dan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi Rasulullah memanfaatkan ini untuk melaksanakan atau melakukan langkah-langkah dakwah berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa selesai ya ini untuk membahas tentang transparansi dakwah Rasulullah ya, tema-tema yang dibahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai tentang transparansi dakwah Rasulullah. Kemudian bagaimana Rasulullah menjaga sahabat sebagai aset dakwah. Kemudian juga Rasulullah SAW menguatkan ilmu lewat Darul Arqam. Darul Arqam itu sangat dijaga ketat banget. Tidak diketahui oleh orang Quraisy kalau itu adalah tempat kaderisasi. Jadi mereka mendatangi rumah Arqam bin Abil Arqam itu seperti mereka bertamu. Tidak semua orang yang bisa mengakses Darul Arqam. Jadi kader-kader saja yang sudah dipercaya oleh Rasulullah itulah yang datang ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam ya, kemudian digembleng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti utusan-utusan itu yang akan mendatangi rumah per rumah gitu ya untuk mendakwakan Islam gitu ya. Kemudian ada manajemen konflik, maksudnya di sini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga para sahabat ya, dan juga menjaga keadaan agar konflik yang terjadi itu tidak juga mengena para sahabat. Ya, Rasulullah SAW itu lebih pasang badan gitu ya, lebih pasang badan gitu ya. Jadi para sahabat itu kalau bisa jangan sampailah berhadapan langsung dengan orang-orang Quraisy itu ya. Jadi Rasulullah memanage betul kondisi pada waktu itu agar para sahabat itu tidak langsung kena dampaknya gitu, walaupun ya kalau mereka budak ya kayak Sumayyah itu kan walaupun itu bukan budak ya tapi maula. Jadi maula itu kan budak yang sudah dibebaskan, tetapi budaya di sana walaupun sudah dibebaskan masih terus mengabdi dan melayani. Itu yang terjadi kepada Sumayyah dan Yasir, menjadi maulanya Bani Mahzum, sehingga Rasulullah atau Abu Bakar kan tidak bisa membebaskan sebagaimana Bilal ya. Kalau Bilal itu budak ya, abad gitu ya, jadi bisa dibebaskan, bisa dibeli. Nah kalau Sumayyah dan Yasir ini karena itu maula, jadi bukan budak, maka tidak bisa dibebaskan. Nah, itu sehingga kan di bawah kekuasaan Umayyah bin Khalaf ya, di bawah kekuasaan Abu Jahal. Siapa yang membunuh? Iya kan, Bani Mahzum kan, iya Bani Mahzum. Di bawah kekuasaan Abu Jahal ya kalau Sumayyah dan Yasir ini. Kemudian kalau Bilal itu baru Umayyah bin Khalaf dan akhirnya dibeli oleh Abu Bakar gitu ya. Kemudian memenangkan opini ya, karena kenapa harus memenangkan opini ya, karena terjadi perang opini ini sudah menjadi artinya dari zaman dulu, bukan sekarang aja ya, bukan sekarang aja bahwa kekuatan lawan itu menguasai media, itu bukan hal yang baru. Nah harusnya orang-orang yang bergerak di jalan dakwah ini yaitu membaca ini, bahwa memang sudah sejak sedari dulu kalau lawan kita itu selalu menguasai media, karena kan media itu butuh ya untuk psywar, untuk perang psikologis gitu. Sebelum terjadinya betul-betul perang itu kan memang menguasai media. Untuk apa media itu? Ya untuk membangun opini gitu, membela pembenaran. Jadi kalau hari ini ya ada yang namanya buzzer, hari ini ada yang namanya biasa akun-akun bodong gitu untuk ya contohnya ya teman-teman Aila, mungkin Petra ya bisa merasakan dulu bagaimana media juga dipermainkan untuk melawan Aila atau apa sajalah yang sedang diusung oleh umat Islam ya.
Itu memang ada, perang opini itu memang ada. Jadi memang umahat semuanya, anak-anak kita itu ya jangan jadi ustadz semua ya, jangan jadi semua jadi ustadz gitu ya. Jangan, harus ada juga yang menguasai media, harus ada yang memang di bidang media yang hari ini terus terang aja kita belum bisa merebut gitu ya kesempatan untuk apa namanya memenangkan opini, karena memang media kita juga yang ada pun sangat kecil pembiayaannya gitu ya. Hari ini umat Islam tidak melirik bahwa media Islam itu juga sebagai sarana, menjadi sarana kendaraan masuk surga. Sampai ada teman-teman media yang apa ya berseloroh sama Umi begini, rumah Quran itu gampang ya cari donatur, karena orang tuh gampang kayaknya masuk surga lewat rumah Quran gitu. Beda sama media katanya gitu. Emang media nggak bisa juga jadi kendaraan masuk surga? Artinya memang pemahaman umat itu masih jauh bahwa kita butuh media untuk dakwah itu belum gitu loh, belum punya kesadaran ke sana. Orang berbondong-bondong membentuk majelis taklim, tapi orang tidak berbondong-bondong untuk mengkader awak-awak media, para jurnalis gitu. Nggak mengkader itu gitu ya. Kita kalau buka kursus penulisan ya, itu paling yang daftar hanya berapa gelintir aja. Itu nggak disadari kalau media itu penting sekali gitu. Nah, Rasulullah itu memenangkan opini. Bahkan ketika sudah sampai di Madinah kan Rasulullah ada yang namanya Hasan bin Sabit ya. Itu tidak terkalahkan itu ketika membuat syair. Jadi pada waktu itu medianya adalah syair. Jadi seorang tokoh kalau apa ya dibuatkan syair, apakah syair itu memuji ya, itu oleh seorang penyair itu dia bisa ngedongkrak nama baiknya, dan sebaliknya gitu loh, dengan syair itu bisa menjatuhkan nama baiknya gitu. Jadi memang dimanfaatkan sejak dari dulu ya yang namanya media itu, dan itu dilakukan dengan baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi ini apa namanya tadi ini sudah dibacakan ya ayat ini. Kemudian bentar ya, mau menggerakkannya. Saya geser dulu ya gambarnya. Biar mudah. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan transparansi dakwah? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan isu-isu utama, ya, menyampaikan isu-isu utama dalam dakwah itu dengan jelas, ya, tentang tauhid. Jadi kalau teman-teman mau tahu materi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu seperti apa, itu dibaca aja ayat-ayat yang makiyah. Kan biasanya di Quran itu kan ada nama surat ya. Di Al-Quran itu ada nama surat. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan ya ayat madaniyah, ayat makiyah gitu biasanya ada. Kalau teman-teman mau tahu materi dakwah Rasulullah saat di Mekah itu pelajari aja ya ayat-ayat makiyah itu isinya apa? Isinya kan tentang apa? Tentang tauhid ya. Isinya tentang Al-Quran, tentang wahyu, ya, tentang kenabian beliau, gitu ya. Kemudian hubungan antara dunia dan akhirat, tentang risalah Islam itu seperti apa. Sehingga, ya, kan orang-orang Quraisy itu kan mendengar, bahkan mereka ngintip-ngintip ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, ngintip-ngintip pengen mendengarkan. Tapi jadi secara jujur karena mereka adalah pecinta syair dan syair itu sudah menjadi budaya mereka, maka sebetulnya mereka itu sangat senang mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran karena lebih baik dari syair. Itu mereka tahu itu gitu ya, apalagi sekelas Walid bin Mughirah yang memang juga pandai untuk bersyair gitu ya. Dan mereka rata-rata sangat suka dengan syair. Mereka sebetulnya mereka tuh mendengar gitu kan, bahkan Umar bin Khattab itu kan sebelum masuk Islam, jauh-jauh ya sebelum masuk Islam ketika di Mekah itu kan pernah secara tidak langsung ketika berada di masjid ya, ketika berada di sekitar Ka'bah itu mendengarkan Rasulullah SAW sholat malam ya kan. Nah, Umar mendengarkan itu sudah jatuh cinta sebetulnya Umar pada waktu itu gitu ya. Jadi sebetulnya kayak termasuk juga seperti siapa namanya
Amr bin As gitu ya. Jadi walaupun masuk Islamnya kan belakangan, tapi sudah sebelumnya tuh punya kenangan tersendiri dengan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu mereka jadi paham. Sebetulnya mereka tuh paham visi misi Islam tuh paham mereka. Ketika berbicara tentang ketuhanan, mereka sebetulnya juga tidak bisa membantah gitu ya. Ketika bicara tentang Al-Qur'an bahwa itu adalah wahyu gitu, itu mereka jadi paham visi misi Islam itu seperti apa gitu. Nah, ini yang memang saya sendiri ya masih ya terkagum-kagum gitu ya dengan dakwah Rasulullah dan para sahabat ya. Jadi ketika Mus'ab bin Umair itu diutus ke Madinah, satu orang pemuda usia 20-an bisa mengislamkan se-Madinah, paling tidak tuh setiap rumah di Madinah tuh ada orang Islamnya. Itu kagum saya nggak habis-habis gitu ya, kagumnya nggak habis-habis gitu. Kok bisa ya? Apa sih yang dijelaskan? Apa sih kurikulumnya? Apa sih materinya ya gitu? Itu kan luar biasa sekali gitu. Jadi orang tuh sekali duduk tuh bisa langsung paham ini loh Islam gitu. Itu sekali duduk tuh orang jadi ini loh Islam. Ya, ini loh Muhammad gitu, kedudukannya seperti apa gitu ya. Nah, itu jadi transparansi dakwah seperti itu yang menjadi PR ya teman-teman di aktivis dakwah, juga teman-teman di majelis taklim, khususnya ini majelis taklim pecinta sunnah ya, Ferry, Asih dan jajarannya semuanya tuh Mbak Teta direkrut tuh Mbak Tetra tuh jadi pengurus di apa namanya di pecinta sunnah tuh kan rumahnya dekat dengan Al-Maghfirah gitu ya. Ini jadi PR teman-teman di majelis taklim, gimana ya kita bikin kurikulum dakwah gitu loh. Jadi kan sekarang ustadz itu suka melayani permintaan dari majelis taklim gitu ya. Nah berarti kan majelis taklimnya yang harus punya kurikulum. Dulu sih saya pernah waktu zaman kita dulu di Masjid Muhammad Ramadan, kita pernah oret-oretan ini kurikulumnya gitu. Tapi harus direvisi terus gitu. Harus mendekati kepada metode dakwahnya Rasulullah SAW. Tentu harus membaca wilayah setempat kita berada di mana. Kemudian kita nih mau bagaimana ya? Apa yang dibutuhkan oleh umat itu penting banget. Jangan cuma tren aja. Trennya hari ini lagi membahas ini, semua membahas itu. Jangan trennya, tapi di lingkungan apa nih? Misalnya kita dakwahnya di kampung. Nah, di kampung tuh dakwah apa yang paling cocok gitu. Nah, itu penting ya. Nah, transparansi dakwah ini sampai dakwah Rasulullah SAW itu terbaca oleh sekelas Walid bin Mughirah, ya Utbah bin Robi'ah itu tahu gitu ya kemana arah dakwah Rasulullah SAW. Nah, jadi orang Quraisy itu paham Islam, bukan tidak paham Islam, makanya mereka menolak mentah-mentah konsep syahadat karena mereka paham, ya. Jadi mereka juga mengerti gitu loh apa tentang terminologi Islam itu apa, iman itu apa, akhirat itu apa, mereka paham ya. Nah, sebetulnya kalau di dalam ini surat Al-Baqarah ayat 6 itu innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun ya. Mereka sama saja bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu sama saja. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka akan tetap kafir. Nah, kekafiran mereka itu ya yang menolak tuh bukan karena mereka tidak paham, justru mereka paham bahwa dua kalimat syahadat yang mereka ucapkan itu akan berdampak apa secara individu, akan berdampak apa secara sosial. Mereka tahu akan dampaknya apa nih kepada dagangan saya gitu ya. Dan nanti juga kenapa Abu Jahal begitu keras sekali penentangannya kepada Rasulullah, itu juga ada latar belakang pribadinya, ada latar belakang Bani Mahzum gitu, yang selama ini Bani Mahzum itu selalu kejar-kejaran gitu. Reputasi mereka itu kejar-kejaran antara Bani Mahzum dengan Bani Hashim. Saat itu Bani Mahzum sedang di depan. Kenapa? Karena kekayaan mereka lebih banyak. Nah, kalau masa lalu kan Hashim ya kakeknya Rasulullah kan pernah itu menguasai secara ekonomi. Nah, karena hari ini kan tokoh-tokohnya Abdul Muthalib sendiri kan bukan kaya sekali, tidak seperti kakeknya yaitu Hashim gitu ya. Nah, Bani Mahzum itu ya kenapa Abu Jahal ini penolakannya sangat keras, karena
ini mereka sedang di atas angin, mereka sedang di depan gitu loh. Kalau tiba-tiba ada orang yang ngaku Rasul dan ternyata bukan Bani Makhzum, wah itu reputasinya Bani Makhzum akan terkalahkan. Makanya Abu Jahal itu penentangannya keras sekali gitu ya. Nah, jadi mereka itu memahami betul dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, pemahaman para penentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam dapat dilihat dari sikap Abu Lahab pada pertemuan Bani Hashim. Walid bin Mughirah ketika membangun opini, Utbah bin Robi'ah saat bernegosiasi, kemudian Amr bin As saat melobi Najasyi, dan Quraisy ketika menawarkan kompromi gitu ya. Coba kalau bisa saya telusuri ya satu-satu. Misalnya sikap Abu Lahab. Abu Lahab itu sejak ini kan ketika Rasulullah turun ayat yang tadi fa'anzir ashiratakal aqrabin. Itu kan Rasulullah sudah dapat izin dari Bani Hashim, maka merencanakan itu dengan para sahabat, dan Ali bin Abi Thalib jadi IO-nya ya. Jadi anak muda itu selalu dilibatkan lah ya, paling tidak jadi IO, event organizer. Bayangin aja anak usia 10 tahun, ya Ali bin Abi Thalib sudah menjadi event organizer waktu mengumpulkan Bani Hashim. Kan tidak mudah mengumpulkan 1-2 Bani ya, Bani Hashim dan Bani Muthalib di Bukit Sofa gitu, dan mereka tinggal di kampung-kampung. Nah itu yang merencanakan itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang usianya pada waktu itu masih 10-11 tahun lah kira-kira gitu ya. Ya kalau masuk Islamnya 10 tahun ya kira-kira 12 atau 13 tahun lah pada saat itu. Sudah jadi event organizer gitu. Jadi teman-teman yang suka ngurus-ngurus majelis taklim ya. Nah ini ternyata jadi event organizer juga ada sunahnya ya, event organizer dakwah kayak teman-teman ini ya Ferry Abu Lahab langsung celaka engkau Muhammad gitu, tabba ya Muhammad gitu. Lah gitu Abu Lahab, sampai kemudian turunkan ayatnya untuk menjawab kata tab Lahabin watab. Turun ayat itu Abu Lahab tambah marah sekali gitu, karena Abu Lahab itu juga punya kedudukan gitu, jadi dia juga punya kekhawatiran yang sama, ini saya bagaimana kedudukan ambruk gara-gara saya punya keponakan yang seperti ini gitu ya. Di pertemuan Muhammad jangan mengundang Abu Lahab karena udah kelihatan penentangannya, tapi Rasulullah kan nggak bisa begitu, ini diundang juga gitu kan. Dan itu kan Abu Lahab marah-marah ya. Tahu ini kemana arahnya dakwah Rasulullah SAW, itu akan mencelakakan dirinya. Utbah bin Robi'ah ya, ini perkataan Utbah bin Robi'ah ya, sudah tidak bisa dilarang lagi. Apa namanya, Al-Walid dulu ya, dan keindahan Al-Quran. Sesungguhnya pada ucapannya Mughirah, Walid bin Mughirah itu orang terkaya, udah kaya, ganteng, itu yang bagian pegang alat-alat peperangan gitu. Kalau perang Walid ya, dia sendiri mengakui bagaimana keindahan Al-Quran. Artinya Rasulullah itu tidak menyembunyikan dakwahnya. Dakwah Rasulullah itu transparan, itu misinya apa gitu ya. Nah jadi sesungguhnya pada ucapannya itu terdapat keindahan, penuh pesona. Di bagian bawah dahan-dahannya yang kokoh, di bagian atas buah-buahnya begitu ranum, semuanya yang kalian katakan tentang dia adalah salah. Jadi ketika Walid bin Mughirah disuruh untuk apa namanya,
menuduh Rasulullah sebagai orang gila. Ayo kita beri tuduhan apa nih dia gitu kan? Ayo beri tuduhan apa nih dia gitu. Sihir bukan kan kita udah tahu tukang sihir itu perbuatannya seperti apa, dan Muhammad itu tidak seperti tukang sihir. Kalau dibilang gila ya dia bukan orang gila gitu. Jadi sampai Walid bin Mughirah tuh bingung mau nuduh apa. Misalkan sekarang ya orang Islam yang baik-baik itu dituduhnya teroris gitu ya, itu kan sebetulnya sama aja kayak mereka. Biar apa? Biar orang-orang baik ini tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisa menggoyang kekuatan mereka. Insi saja dibilang itu ya, Tete ya. Insi saja dibilang apa katanya, pemikirnya ya, pemikir orang-orang teroris gitu ya. Ya apa katanya, orang-orang radikal gitu kan. Mereka kan memang membuat tuduhan-tuduhan seperti itu gitu. Nah ini Walid bin Mughirah sampai mati kutu gitu kan. Di dalam Quran surat Muzammil itu ya, surat Muzammil itu digambarkan bagaimana keadaannya sampai kutila kaifa qaddar gitu ya, mati kutu gitu loh untuk memberikan tuduhan apa. Kemudian seperti misalnya Ummu Jamil itu memanggil Rasulullah, mana mudammam gitu kan. Ketika mencari Rasulullah SAW di dekat Ka'bah, mana Mudammam, mau menuduh Rasulullah itu Mudammam itu artinya si tercela. Kata Rasulullah nggak mempan, aku namanya Muhammad, si terpuji gitu ya. Jadi semua tuduhan mereka itu terbantahkan. Maka Rasulullah SAW itu tidak pernah konferensi pers untuk membantah tuduhan-tuduhannya gitu ya, karena memang tuduhan itu tidak benar gitu. Nah ini gambaran Utbah bin Rabi'ah. Jadi ketika Rasulullah sudah mulai pengikutnya tambah banyak gitu ya, tambah banyak karena sudah ada perintah dakwah secara terang-terangan, Rasulullah bergerilya dakwah ke kampung-kampung, mendatangi orang-orang untuk berdakwah gitu ya. Nah kemudian sesudah banyak kan jadi gelisah nih ya, jadi gelisah, galau nih orang-orang Quraisy gitu ya, orang-orang Quraisy mulai galau nih ya. Padahal Rasulullah sesudah turun ayat itu, sudah mendapatkan jaminan perlindungan dari Bani Hasyim, Rasulullah itu tidak mau kehilangan waktu sedikit pun, terus berjalan, terus berdakwah sehingga pengikutnya semakin banyak. Sementara orang Quraisy ini masih melihat-lihat gitu ya. Apa yang harus kita buat? Bahkan untuk memberi tuduhan aja mereka bermusyawarah. Tuduhan apa yang paling tepat gitu ya. Mereka sudah membuang waktu untuk itu. Harusnya umat Islam tuh memang tidak boleh kalah cepat gitu ya. Karena kan begini, modal untuk membangun peradaban itu modalnya itu semua peradaban itu sebetulnya modal dasarnya 3 ya. Untuk membangun sebuah peradaban itu ada 3 modal yang harus selalu dijaga. Yang pertama adalah SDM, ya SDM. Maka kita selalu melihat teman-teman aktivis ini sebagai modal peradaban. Semangat teman-teman ini harus dijaga terus ya. Apalagi anak-anak muda yang usianya masih 20-an gitu. Itu adalah aset dakwah, aset peradaban yang harus dirawat dan dikembangkan. Makanya saya tuh senang sekali gitu kalau peserta kajian itu adalah anak-anak muda, karena mereka adalah aset yang paling berharga. Jadi pertama adalah SDM ya. Yang kedua adalah waktu. Ya, kita sama-sama punya waktu. Kita punya waktu 24 jam, orang kafir juga punya waktu 24 jam. Nah, ini yang dimenangkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bergerak cepat. Sementara orang-orang Quraisy masih bingung, ini gimana ya mau melawan Rasulullah karena harus berhadapan dengan Bani Hasyim. Rasulullah bergerak cepat. Dan yang ketiga selain SDM, waktu, dan yang ketiga asetnya adalah ntar saya ingat di jalan lagi ya. Yang ketiga apa? Itu yang tidak boleh kita alam ya, alam itu adalah aset bagi kita gitu ya. Alam kita seperti apa harus kita manfaatkan ya. Indonesia itu luar biasa, dari bawahnya keluar minyak ya, dari atas langit keluar berkah gitu. Masya Allah, Indonesia itu luar biasa. Nah, ini perkataan Utbah bin Rabi'ah ketika
Jadi kan Utbah bin Rabi'ah disuruh untuk ketemu sama Rasulullah, ya, untuk menyatakan kepada Rasulullah, berhentilah kamu berdakwah, gini-gini. Kemudian ketika Utbah bin Rabi'ah itu tokoh ya, tokoh yang cukup sudah tua, senior banget lah gitu ya. Kemudian diutus oleh orang Quraisy, cobalah datangi Muhammad itu, janganlah gitu melanjutkan dakwanya. Kemudian ketika Utbah bin Rabi'ah menemui Rasulullah, Rasulullah cuma hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak dibantah, tidak apa, ya pokoknya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sesudah Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kemudian Utbah bin Rabi'ah itu lemes, pulang ke Darunadwa menyampaikan hasil dari pertemuannya dengan Rasulullah yang ternyata tidak bisa mencegah dakwahnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah? Telah mendengar langsung ucapan yang demi Allah tidak pernah aku dengar sebelumnya. Demi Allah, ya, ucapannya itu bukan puisi, bukan sihir, bukan mantra. Ya karena mereka paham betul ya, nilai bahasanya saja pahamlah mereka. Wahai segenap Quraisy, ikutlah kata-kataku, ya karena mereka sudah mengutus Utbah tadi ya, dan terimalah keputusanku. Biarlah Muhammad dengan kegiatannya selama ini, jangan ganggu dia, demi Allah. Apa yang diucapkannya akan menjelma menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kan visi itu kebaca, visi dakwah Rasulullah tuh sudah terbaca oleh Utbah bin Rabi'ah. Ini teman-teman, bagi teman-teman para aktivis, ketika kita punya visi, menuliskan visi misi dalam kegiatan kita, tuh jangan pura-pura, yang penting enak dibaca, jangan. Visi itu dengan jujur kita tuliskan di semua program kita, karena itu tujuan kita melaksanakan kegiatan. Ya, jadi jangan sampai visi itu tidak bisa kita kejar. Nah, Rasulullah itu visi dakwahnya itu karena tadi cara berdakwahnya transparan, sehingga Utbah bin Rabi'ah tuh tahu bahwa nanti ke depannya ini visinya Rasulullah itu akan menjelma menjadi sesuatu kekuatan, ya. Nah, jika orang-orang Arab membunuhnya, jadi menurut Utbah tuh gini, biarin aja lah, jangan kita lah yang melawan Muhammad, kita kan terlalu dekat lah hubungannya sama Muhammad. Kalau orang-orang Arab yang lain kan juga nanti akan marah gitu dengan misinya Muhammad ini, biar aja yang membunuh orang Arab. Berarti perhitungannya, ya berarti perhitungan kalian dengannya telah diselesaikan orang lain. Karena kan gini ya, kalau misalnya Bani Mahzum membunuh Bani Hashim, berarti Bani Hashim nanti akan membunuh Bani Mahzum. Itu seperti itu. Ya kalau misalkan Bani Adi membunuh Bani Mahzum, nanti Bani Mahzum akan membunuh Bani Adi. Itu seperti itu hukum yang berlaku di sana gitu. Maka kalau kata Utbah, kalaulah yang membunuh itu bukan kita, kan kita terbebas gitu. Biar aja orang lain yang membunuh Muhammad itu ya. Karena nggak bisa dihentikan. Utbah tahu itu nggak bisa dihentikan gitu ya. Nah, tapi jika dia menang, Utbah tuh yakin perjuangan Muhammad ini akan memenangkan pertarungan gitu. Tapi jika perjuangannya menang ya atas bangsa Arab, maka kekuasaannya menjadi kekuasaan kalian. Kan Quraisy juga yang bangga gitu loh kalau dia memenangkan peradaban. Kehormatannya menjadi kehormatan kalian. Dari bangsa mana? Dari bangsa Quraisy gitu ya. Dan kalian menjadi orang yang paling bahagia dengan posisinya. Artinya ini visi misi Rasulullah SAW itu memang jelas sekali. Jadi tidak tersembunyi visi misinya gitu ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga menjaga aset dakwah. Nah, ini penting ya teman-teman, kenapa kita harus membangun ukhuwah di antara kita, teman-teman yang ada di setiap kegiatan, di Forkamus kah, di Rumah Quran kah, atau di majelis taklim pecinta sunnah, harus solid. Mudah-mudahan di sini pengurusnya datang semua nih ya. Harus solid kita itu. Kenapa? Karena SDM itu adalah aset dakwah. Jadi itu yang oleh Rasulullah SAW dijaga betul, aset dakwah di Mekah. Ya, nah aset dakwah pada saat itu adalah yang pertama keluarga. Bani Hashim ya dan Bani Muthalib itu terbukti nanti ketika
terjadi pemboikotan itu Bani Hasyim dan Bani Muthalib semuanya ikut ya gabung dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak sendirian. Jadi Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak membiarkan Rasulullah dibunuh oleh yang lainnya. Tidak, itu Rasulullah dilindungi betul oleh mereka. Walaupun resikonya mereka harus diboikot gitu ya. Nah itu keuntungannya ya ada ya asobiyah jahiliyah yang memang oleh Rasulullah dimanfaatkan pada saat itu. Kemudian para sahabat yang beriman tuh betul-betul dijaga, dirawat oleh Rasulullah SAW, soliditasnya dirawat ya. Kan kita tahu sendiri bagaimana Bilal bin Rabah walaupun budak ketika sudah menjadi sahabat itu punya kedudukan sendiri, punya kehormatan sendiri gitu ya. Bagaimana Rasulullah cinta kasih sayangnya kepada para sahabat ini dijaga betul. Nah ini teman-teman semuanya mudah-mudahan ya kita bisa betul-betul menjaga ukhuwah kita, membangun soliditas di antara kita ya sehingga ketika kita mau membangun peradaban ya kita bisa solid gitu, bisa terjaga di antara kita saling menjaga gitu. Itu pentingnya kita saling menjaga ukhuwah ya. Nah Rasulullah fokus mendidik para sahabat dengan ajaran-ajaran Islam, dikuatkan tauhidnya, sudah mulai ya ada perintah sholat kan sudah dari dulu walaupun belum Isra Mi'raj, sholat di waktu pagi dan sholat di waktu sore gitu ya. Kemudian zakat, silaturahmi itu ajaran-ajaran yang memang dikembangkan oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian menghindarkan sahabat dari konfrontasi dengan Quraisy. Rasulullah melindungi agar para sahabat itu tidak konfrontasi, tidak berbenturan langsung. Contohnya ketika Abu Dzar Al-Ghifari jauh-jauh dari suku Ghifar ya, itu dari pinggiran kota Mekah pergi ya karena mendengar sudah ada seorang Rasul yang diutus, maka Abu Dzar Al-Ghifari datang sampai akhir masuk Islam. Kemudian katanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, kamu pulang ke sukumu, kamu dakwahi suku Ghifar gitu. Kata Abu Dzar, nggak bisa, sebelum saya secara terang-terangan menyatakan keislaman saya di Ka'bah, jangan, kata Rasulullah. Tapi dia nggak bisa, tetap dia harus melaksanakan itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kan dipukuli gitu ya, sampai nanti Abbas membelanya gitu ya. Jadi Rasulullah menjaga sekali para sahabat ini jangan sampai terjadi benturan. Karena apa? Karena ini adalah aset yang harus dijaga. Jangan sampai habis di tengah jalan gitu. Belum apa-apa, belum membangun kekuatan udah habis kan gitu. Bahkan yang luar biasa itu ketika terjadinya pemboikotan selama 3 tahun, termasuk di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Hamzah gitu. Bagaimana ya kehebatannya Rasulullah SAW bisa meredam para sahabat. Kan kita tahu karakter Umar, kita tahu karakter Hamzah gitu ya. Itu kan Hamzah itu kan luar biasa gitu. Tadi saya ingin kembali sedikit waktu Abu Lahab ya. Abu Lahab itu kan melakukan membuang kotoran di depan rumah Rasulullah, berkali-kali membuang kotoran di depan rumah Rasulullah. Itu pas ketahuan oleh Hamzah, padahal Hamzah belum masuk Islam. Begitu ketahuan, itu kotorannya diambil, dilempar langsung ke badannya Abu Lahab ya, padahal waktu itu belum masuk Islam. Jadi karakter Hamzah kita tahu, tapi itu selama di masa pemboikotan, nanti kita akan sampai kepada pembahasan pemboikotan ya. Itu Rasulullah bisa meredam gitu kan, luar biasa sekali gitu, meredam orang seperti Hamzah, meredam orang seperti Umar bin Khattab, itu kan luar biasa. Itu kan kepandaian Rasulullah SAW dalam menjaga termasuk menjaga emosi para sahabat gitu ya. Belum waktunya bergerak ya, tidak disuruh untuk bergerak, tapi nanti kita lihat di perang Badar. Wah, di perang Badar itu makanya itu luar biasa ya. Makanya perang Badar disebutnya Yaumal Taqol Jam'an. Itu 2 kekuatan, al-haq dan al-batil, betul-betul itu di situ ketemu. Sebetulnya itu ada sudah kalah Quraisy itu sejak perang Badar tuh. Jadi perang-perang yang lainnya sebetulnya tinggal sisa-sisa kekuatan saja, karena tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang selama ini amat keras permusuhannya kepada Rasulullah itu kan habis di perang Badar ya. Jadi ketika suatu saat ya, ketika suatu saat mereka berkumpul di
di Ka'bah, ya. Kemudian Abu Jahal itu menyampaikan niatnya mau melempar Rasulullah dengan batu besar. Itu sengaja Abu Jahal itu mengambil batu besar, nggak mau ditolong orang. Ya, mengambil batu besar dari gunung untuk dilemparkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Tapi kemudian kan nggak jadi dilemparkan, ya. Nggak jadi dilemparkan karena apa? Karena ternyata pas mau sampai ke kepala Rasulullah itu ada unta yang besar sekali mau menerkamnya, akhirnya dia lari terbirit-birit, ya. Tapi pada masa yang lain, ya, pada masa yang lain itu kan berhasil, ya, Abu Jahal itu melemparkan kotoran unta yang udah disembelih beberapa hari yang lalu, yang sangat bau, itu dilemparkan ke kepala Rasulullah. Yang melemparkannya ini siapa namanya? Uqbah bin Mut'im, ya, yang melemparkannya. Siapa yang berani, ya? Siapa yang berani melakukan itu? Akhirnya yang melakukan adalah Uqbah bin Mut'im. Kemudian nggak ada sahabat yang berani mengangkat itu, ya, mengangkat kotoran itu karena takut, ya, oleh tokoh-tokoh itu, karena itu yang melakukan tokoh-tokoh. Akhirnya ada yang memanggil Fatimah, kemudian yang membersihkan dari kepalanya adalah Fatimah. Jadi bayangin, Rasulullah sedang sujud, dilemparkan kotoran-kotoran dari perut unta yang sudah mati sampai nggak bisa berdiri, berarti kan banyak sekali yang dilempar sampai nggak bisa bangun dari sujudnya. Itu kan luar biasa sekali, gitu. Ya, Rasulullah pasang badan, Rasulullah menghindarkan teman-temannya dari perlakuan seperti itu, tapi Rasulullah yang pasang badan. Jadi semua ujian-ujian itu dihadapin oleh beliau, ya. Itu luar biasa sekali, gitu. Jadi kita mah baru menghadapi ujian dakwah sedikit udah mewek, gitu, ya. Baru dikata-katain aja, baru dengan kata-kata, belum secara fisik aja udah pundung, gitu ya, ngambek, gitu ya. Enggak gitulah Rasulullah SAW yang kemarin sore dihormati orang Quraisy, tiba-tiba mendapatkan perlakuan seperti itu. Rasulullah tetap tegar, gitu. Tapi Rasulullah berdoa, disebutkan nama-nama orang-orang itu, disebutkan, ya, termasuk Abu Jahal, Utbah bin Robi'ah, kemudian juga Umayyah bin Khalaf, disebutkan, ya Allah, saya serahkan kepadamu orang-orang ini. Dan terbukti semua orang yang disebut pada saat itu habis di perang Badar, ya, habis di perang Badar. Dan kemudian siapa namanya, Uqbah bin Mut'im tadi itu kan dipenggal oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian teman-teman tahu nggak di mana berakhirnya Abu Lahab, ya? Mungkin ada yang tahu, ya, teman-teman, Abu Lahab itu berakhirnya seperti apa, ya? Dia kan nggak ikut perang Badar, ya, Abu Lahab itu, karena dia sakit. Abu Lahab itu, ya, saya ceritakan ini untuk mengambil pelajaran bagaimana kerasnya siksaan Allah, azab Allah itu baru di dunia, ya, belum di akhirat, kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam, ya. Ini jadi kalau hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan para musuh-musuh Islam, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana memperlihatkan musuh-musuh Rasulullah SAW di dunianya saja sudah mengerikan. Jadi kan ketika turun ayat tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, gitu, ya. Itu kan dia nggak mengira Abu Lahab itu gimana anak-anaknya yang menjadi aset kebanggaan bagi dia dan hartanya tidak berguna. Nggak mungkin itu terjadi. Tapi ternyata di dunia jadi nampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat Abu Lahab itu sakit, hartanya tidak berguna, anaknya tidak berguna. Jadi kan dia sakit. Ternyata dalam sakitnya mendengar kabar bahwa perang Badar itu mereka kalah. Ya, tambah sakit, lagi sakit dengar kabar yang menurut dia mengerikan. Masa sih Quraisy melawan Muhammad kalah, gitu, tambah sakitlah dia. Ditambah lagi sakitnya ketika pembantunya Ibnu Abbas itu bersorak-sorai atas kemenangan Rasulullah di perang Badar, ya. Kemudian dia marah, dipukullah itu pembantunya Ibnu Abbas. Nah, istrinya pembantunya Abbas, bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, ya. Pembantunya Abbas. Nah, kemudian
istrinya Abbas yaitu Ummu Fudail ya itu marah, maka mengambil batu melemparkan Abu Lahab dengan batu sampai bocor itu kepalanya Abu Lahab. Nah dari situ tambah sakit Abu Lahab, tambah lama itu lukanya membesar, membusuk, mengeluarkan bau yang sangat dahsyat. Gak ada anaknya satupun yang mendekat ketika dia sakit, gak ada yang mau ngurus sama sekali. Jadi ayat itu sudah terbukti di dunia. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Saya selana dzata lahab. Ya, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Nah, pembawa kayu bakar itu artinya apa di sini? Ya, kan sebetulnya Ummu Jamil ini bukan pembawa-bawa kayu bakar begitu aja ya, gitu kan. Tetapi dia provokator gitu. Hati-hati ya teman-teman, ini kan suka kebablasan kita kadang-kadang kalau ngobrol. Jangan sampai obrolan kita kok jadi memprovokasi orang untuk membenci orang lain. Padahal orang lain itu mungkin sedang berdakwah gitu ya. Orang lain itu sedang membela agama Allah gitu ya. Nah jangan sampai kita, naudzubillah ya, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Jadi termasuk juga Ummu Jamil ini mendapatkan laknat, mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya dia marah-marah ya, mana gitu. Ketika marah dia pergi ke Ka'bah mencari-cari Rasulullah, mana mudamam itu. Ya, dia ngata-ngatain saya gitu. Ternyata Rasulullah ada di situ tetapi oleh Allah ditutup dan Ummu Jamil itu tidak pernah nampak. Memang Ummu Jamil ini dia punya apa ya? Punya hasad yang tersimpan sudah cukup lama dengan Ibunda Khadijah. Ibu Khadijah itu kan bintang terang di Quraisy yang tidak pernah redup ya. Bintang terang yang perempuan-perempuan semacam Ummu Jamil ini hasad lah, ingin menyaingi tapi tak mampu. Dari kecantikannya ya Ibu Khadijah lebih cantik, dari kekayaannya lebih kaya, dari kemuliaan akhlaknya, panggilannya saja Ibu Khadijah itu kan ya dipanggil panggilannya aja panggilan yang suci ya kepada Ibu Khadijah itu. Nah, makanya ketika Rasulullah mulai berdakwah itu kan sengaja itu menjatuhkan Rasulullah dan Ibu Khadijah dengan cara apa? Dia kan berbesan dengan Ibu Khadijah dengan harapan kalau berbesan tuh dia punya kedudukan yang sama secara sosial. Tapi ketika Rasulullah berdakwah itu ditalak, dipulangkan kedua istri kedua menantunya itu ya. Kemudian dikembalikan kepada Rasulullah dengan harapan dia ingin menjatuhkan Ibu Khadijah. Tetapi kan Ibu Khadijah tidak bisa dijatuhkan karena memang kemuliaannya seperti itu, gitu ya. Jadi itu tentang Abu Lahab ya. Jadi berakhirnya di mana? Berakhirnya itu dengan sampai ketika dikuburkan Abu Lahab ini nggak ada yang mau menggotong, itu didorong-dorong gitu tuh karena saking baunya, didorong-dorong kemudian dilemparin dengan batu ya agar dia tertimbun dengan batu dan tanah gitu. Seperti itu berakhirnya orang-orang yang memusuhi agama Islam itu luar biasa ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menghindarkan sahabat dari konfrontasi dengan Quraisy, kemudian membentuk markas strategi dan pendidikan di rumah Darul Arqam. Jadi penting untuk kita semuanya, walaupun kita di sana ada lawan kita yang berusaha untuk memusuhi Islam, untuk melempar kita dengan tuduhan macam-macam, untuk melakukan hambatan-hambatan dakwah, tapi proses pendidikan tidak boleh berhenti. Proses pendidikan harus terus berlanjut. Ini pentingnya kita ngaji, majelis taklim, kajian, apapun itu namanya, dan kita mengambil tema-tema kajian itu yang strategis gitu ya, yang strategis sesuai dengan kepentingan kita, karena Al-Quran udah turun semua ya. Jadi harus memang betul-betul strategis gitu kajian-kajian yang kita lakukan, harus punya kurikulum yang ideal gitu ya. Nah, karena apa? Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu. Walaupun di luar sana permusuhan Quraisy sangat dahsyat, tapi Rasulullah SAW tidak berhenti melakukan kaderisasi. Rasulullah tidak berhenti melakukan tarbiyah. Ini penting bagi kita ya. Jadi
teman-teman yang ada sekarang aktivis dimanapun berada, karena saya yakin ini teman-teman ada di mana-mana ya. Mungkin ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari dari Makassar gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh kepada umat Islam dengan tuduhan-tuduhannya, dengan makar-makarnya, kita tidak boleh berhenti melakukan kaderisasi, tidak boleh berhenti melakukan pendidikan, proses pendidikan. Organisasi apapun namanya, di dalamnya harus ada ngajinya, ya. Mau apa, bukan organisasi majelis taklim, organisasi sosial, organisasi apapun namanya, tapi tidak boleh berhenti mengaji, karena proses perbaikan itu dimulainya dengan ngaji gitu ya. Udah habis ya waktunya ya, Bu Teta? 15 menit ya? Lagi Umi, 15 menit masih ada. Berapa? 15 menit lagi ya, oke. Nah, kemudian memerdekakan budak ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, karena memang fakkur raqabah itu ayat itu ya, fakkur raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah ya. Jadi melakukan memerdekakan budak, kegiatan itu dilakukan terus sehingga budak-budak ini dikader. Terbukti kan Bilal itu pada akhirnya bisa menjadi gubernur. Coba tarbiyah macam apa ya, seorang budak yang tadinya pembantu di bawah kekuasaan tuannya, tapi kemudian dididik, dilatih, bisa menjadi gubernur. Anas bin Malik sejak usia 6 tahun itu sudah usia berapa? 10 tahun, usia 6 tahun, sudah mengabdi kepada Rasulullah, jadi pembantunya Rasulullah, membawakan wudunya Rasulullah, selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW, tapi kelak kemudian menjadi ulama besar gitu ya. Itu tarbiyah yang luar biasa Rasulullah SAW. Nah kemudian puncak, ya belum sampai puncak sekali sih ya, tapi menghijrahkan sebagian besar sahabat ke Habasyah ya, diantaranya Ja'far bin Abi Thalib, Utsman bin Affan gitu ya, Huzaifah itu kemudian hijrah ke Habasyah. Dan pemilihan tempat hijrah pun Rasulullah tidak sembarangan ya. Pemilihan tempat hijrah itu sesuai dengan tujuan hijrah. Tujuan hijrah itu untuk apa? Tujuan hijrah itu kan untuk melindungi umatnya ya, umat-umat yang lemah ini dilindungi. Maka memilih wilayah ke Habasyah itu dengan pertimbangan di sana ada Raja Najasyi yang adil. Ya, maka terbukti keadilan Raja Najasyi itu nantilah di pembahasan hijrah ke Habasyah saya akan bahas itu ya, terbukti bagaimana adilnya Raja Najasyi itu. Artinya Rasulullah SAW bahkan untuk memilih kemana sahabat ini akan berlindung itu juga sangat diperhitungkan. Termasuk juga mengambil tempat kenapa Darul Arqam itu juga sangat diperhitungkan. Jadi semua gerak langkah Rasulullah SAW itu terencana, punya visi misi yang kuat, dan visi misinya itu dilaksanakan ya, sampai terbaca oleh umat bahwa ini visi ini besar gitu, kedepannya bakal jadi sesuatu gitu ya. Bahkan nanti Heraklius ketika dijelaskan siapa itu Muhammad, akhirnya yang menjelaskan adalah Abu Sofyan, itu Heraklius sudah bilang begini, kalau dia benar ya, kalau itu benar orangnya yang seperti yang ada di dalam kitab-kitab yang dia baca, maka semua kekuasaan yang ada di bawah kakiku hari ini nanti akan berada di bawah kekuasaannya gitu ya. Jadi memang terbaca gitu keberhasilan Rasulullah nanti ini kalau dakwahnya akan jadi misi peradaban itu sudah terbaca sejak awal. Jadi Utbah itu membaca gerakan Rasulullah adalah sebuah risalah peradaban. Ya, jadi itu Utbah itu orang tua Quraisy itu walaupun dia kafir dan tidak pernah masuk Islam, tapi dia bisa membaca bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah risalah peradaban, gitu ya. Nah, gimana kita sekarang ini ketika kita berdakwah? Apa sih yang kita usung gitu loh? Apa sih yang kita usung? Maka kalau kita ini cuman mengusung ya cita-cita kita sekedar mensolehkan diri sendiri saja deh gitu ya. Ya bagaimana kita bisa membangun peradaban? Semua orang yang berdakwah itu harus membawa misi peradaban, siapapun dia, dengan seberapapun kekuatan kita, tapi visi misinya adalah visi peradaban, karena risalah Islam itu adalah risalah peradaban gitu ya. Jadi cita-cita kita tuh harus jauh ke depan, sehingga langkah-langkah kita yang diambil adalah langkah-langkah strategis gitu. Nah kemudian bagaimana Rasulullah memanage ya
agar konflik-konflik yang ada di eksternal itu ya itu tidak membahayakan para sahabat, dan itu malah justru bisa dimanfaatkan. Itu bagaimana Rasulullah melakukan itu. Jadi meski dakwah Islam bertentangan dengan seluruh orang musyrik, tapi tidak semua orang Mekah memusuhi Rasulullah. Nah ini loh hebatnya Rasulullah. Walaupun dakwah Rasulullah kan nggak bisa diterima semuanya gitu ya, tapi kan ada tokoh seperti Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu teman mainnya Rasulullah, tapi dia adalah sepupunya Ibunda Khadijah, dan dia adalah pemain bisnis yang luar biasa ya, pemain bisnisnya udah kelas internasional. Itu dia tidak masuk Islam, tapi tidak memusuhi, nanti masuk Islamnya nanti di akhir-akhirnya ya. Ketika usianya udah 60 tahun, udah Fathu Mekah itu masuk Islam, tapi enggak dari awal gitu ya. Abbas, nah Abbas ini walaupun juga tidak ada riwayat yang pasti ya sebetulnya di fase Mekah apa di fase Madinah sih gitu Abbas ini gitu, karena waktu perang Badar itu ada di pasukan musyrikin, tapi selalu menjadi intelnya Rasulullah gitu ya Abbas ini gitu. Jadi artinya di Quraisy itu enggak semuanya melakukan permusuhan keras kepada Rasulullah. Ada ternyata juga orang-orang yang tidak masuk Islam tapi tidak memusuhi. Nah ini kan harus dipetakan ya kan. Nah kita ini suka tidak memetakan seperti itu karena orang tidak join di kita menganggap itu musuh. Jangan gitu loh. Boleh jadi dia tidak berada di dalam kita tapi menjadi simpatisan, sehingga kita harus melakukan pemetaan siapa yang permusuhannya keras, siapa yang tidak masuk Islam tapi tidak memusuhi, dan siapa yang join dengan kita, yang include dengan kita tuh itu yang harus menjadi kader gitu ya. Nah ini pemetaan ini harus dilakukan di mana-mana ketika kita mengusung dakwah Islam ya. Dan perlawanan terhadap Nabi SAW hanya dilakukan oleh kelompok elit al-mala gitu. Jadi yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW kan sebetulnya sebetulnya kan al-mala tadi gitu loh. Al-mala itu kelompok masyarakat yang menikmati kemapanan sistem ya kehidupan di Mekah ya. Kemudian dia merasa nanti itu yang saya terangkan tadi, dia merasa akan dirugikan ya ketika ada terjadi perubahan ya. Mereka adalah diwarisi oleh tradisi abaiyah ya, mereka pengikut Aba'anah ya. Orang-orang seperti itu orang-orang yang sebetulnya dia untuk kepentingan dirinya sendiri gitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah memenangkan opini? Kepribadian Nabi SAW yang agung menjadi modal utama memenangkan opini. Nah itu Rasulullah modal dakwahnya itu kan hulukuhul Quran ya, innaka la'ala hulukin azim gitu. Jadi walaupun dicela sebagai mudzammam, Rasulullah kan nggak bisa dibantah kalau dia namanya Muhammad. Bahkan ketika Rasulullah mengumpulkan saudara-saudaranya di Bukit Sofa ya, yang pertama kali mau dakwah secara terang-terangan itu Rasulullah SAW itu mengungkapkan untuk ngetes kepada saudara-saudaranya tadi gitu, apakah mereka itu masih menganggap Rasulullah SAW itu sebagai orang yang terpercaya atau tidak gitu ya. Nah itu Rasulullah mencoba mengetes dulu gitu, apakah kalian percaya kalau aku mau mengatakan bahwa dari balik Bukit Sofa ini akan ada musuh? Kata mereka, ya kami tidak pernah mendapati kamu berbohong, kami percaya gitu ya. Jadi Rasulullah SAW tuh modalnya jujur. Jadi Rasulullah tuh bukan orang yang mengurung di rumah 40 tahun. Sebelum diangkat menjadi nabi, kan diangkat jadi nabi 40 tahun. 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah tuh ngapa-ngapain gitu loh. Aktif di masyarakat, tidak ada orang yang tidak dibantu oleh Rasulullah, tidak ada keluarga yang tidak didatengin ya untuk silaturahmi. Semua mengakui kebaikan Rasulullah SAW. Itu modal Rasulullah berdakwah. Kalau kita belum modalnya seperti itu, ya ayolah kita memperbaiki diri, mendidik diri agar kita nih layak lah gitu ya, walaupun nggak harus nunggu kita baik banget 100% gitu kita baru berdakwah, tapi kita tetap harus ada upaya untuk mendidik diri kita, mendidik keluarga kita.
Nah, kemudian juga kekuatan wahyu sebagai hujah memenangkan argumen. Nah, ini penting ya teman-teman, kita untuk memahami wahyu, untuk melakukan kaderisasi agar ini kalau di sini ada yang sedang menghafal Quran, ada mungkin anggota rumah Quran, atau ada yang sedang tahfidz, atau anaknya sedang tahfidz gitu ya. Coba wahyu dipahami dengan baik ketika menghafalkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita menghafal begitu saja, tapi dihayati. Misalnya begini, menghafal surat Ad-Duha, ya Ad-Duha, Wad-Duha walaili. Kan selama ini taunya Ad-Duha itu dibaca ketika sholat duha. Jadi identiknya dengan mencari rezeki, kan bukan itu. Kapan surat duha itu turun? Ketika Rasulullah sedang sedih, kok telat ya wahyunya turun, kemudian diejek-ejek oleh orang-orang Quraisy. Wah, Muhammad ditinggal Tuhannya. Wah, Muhammad sekarang tidak pernah didatengin lagi oleh temannya, malaikat Jibril maksudnya gitu. Kemudian ketika wahyu itu turun, wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa maqala. Kita tuh tahu ya ayat itu turun begitu menggembirakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di saat seperti apa ayat itu turun. Begitu juga tadi surat Tabbat Yada, jangan dibaca di Al-Quran, dibaca dalam sholat karena dia pendek gitu ya, karena bacaannya pendek, ayo kita ulang-ulang. Tapi kita tahu kapan ayat itu turun, kapan surat Mudaththir itu turun gitu ya. Nah ini sehingga kemudian juga kita pelajari tuh ya makna dari ayat-ayat itu nanti menjadi hujah yang kuat, menjadi argumen yang kuat ketika kita berdakwah gitu ya. Jadi bukan mengandalkan logika kita dalam berdakwah, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran itulah menjadi argumen yang tidak terbantahkan ya. Kemudian fokus kepada langkah-langkah konstruktif dan strategis. Jadi ini loh, jadi ketika kita berdakwah, kita fokus kepada langkah yang konstruktif, membangun masyarakat, membangun umat, memberikan nilai-nilai positif. Jangan belum apa-apa udah mikirinnya ngebom aja gitu loh. Belum didakwahi umat itu kita ngebom. Belum didakwahi orang itu kita udah dicaci maki gitu ya. Nah ini yang penting bagaimana langkah konstruktif. Jadi majelis taklim itu juga bukan hanya menyampaikan keilmuan, tapi harus ada langkah konstruktif untuk doa apa untuk anak muda. Mungkin majelis taklim kita bikin gerakan kaderisasi dengan apa, mengirimkan anak-anak ke luar negeri ya, anak-anak sekolah keluar dari pesantren nanti ke luar negeri, ayo kita patungan yuk gitu ya. Ya, saya sekarang ada anak-anak SMP ya yang di rumah Korea kan ada Darussabab ya, Darussabab. Itu saya sih bercita-cita anak-anak itu nanti kita kirimkan ke luar negeri gitu ya. Dari ya itu dengan kita mengajak orang-orang ini langkah-langkah sehingga mereka ketika kembali ke sini kita tuh punya tenaga-tenaga yang ahli ya di bidang-bidang yang memang dibutuhkan gitu. Sedangkan basisnya mereka adalah menghafal Al-Qur'an gitu, tetapi dia bisa menguasai berbagai ilmu gitu ya. Nah, langkah-langkah konstruktif seperti itu di majelis taklim harus ada gitu. Dan langkah strategis. Sekarang kita zamannya lagi apa, kemudian apa yang harus kita dahulukan gitu ya. Jadi itulah cara bagaimana kita membaca sirah nabawiyah dari peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah SAW di fase Mekah pasca 3 tahun ya, itu kan di situ sudah mulai terjadi perlawanan secara terang-terangan, tapi walaupun demikian, walaupun Rasulullah mendapatkan serangan-serangan, tuduhan, tapi Rasulullah tidak kehilangan arah, tidak emosional menghadapinya. Rasulullah tetap fokus pada visi misinya. Rasulullah tetap bisa cantik untuk melakukan pergerakan dakwah. Para sahabat-sahabat yang menjadi kader-kader yang loyal masih tetap terlindungi gitu ya. Sampai nanti kita akan lihat bagaimana itu perang Badar, bahkan kita akan melihat bagaimana ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah itu ya kemenangan Rasulullah atas Quraisy ya. Jadi Fathu Mekah adalah kemenangan Rasulullah atas kemusyrikan, kemenangan Rasulullah atas Quraisy gitu ya. Itu betul-betul Quraisy bertekuk lutut sampai tokoh sebesar Abu Sufyan, karena yang tersisa waktu itu kan yang paling besar ya Abu Sufyan ya, walaupun masih ada Suhail
Suhail bin Amir masih ada lah gitu ya. Tapi yang pada waktu itu kan ya, tapi kan Abu Sufyan tuh sampai datang kepada Rasulullah ya untuk minta perlindungan, termasuk juga Abu Sufyan bin Haris, kan ada 2 Abu Sufyan peristiwa di situ ya. Abu Sufyan bin Haris itu sahabatnya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, tapi ketika di fase Mekah dia melakukan perlawanan yang sangat keras karena dia adalah ahli syair. Dia membuat syair-syair yang menembak Rasulullah SAW. Tapi kemudian ketika menjelang Fatu Mekah betul-betul mereka bertekuk lutut. Nah itu kan visi Rasulullah itu yang memenangkan pertarungan, memenangkan dakwah, memenangkan pertarungan gitu ya. Baik pertarungan secara logika yaitu menang di hujah, Rasulullah selalu menang hujahnya. Juga secara fisik Rasulullah memenangkan pertarungan demi pertarungan gitu ya. Nanti kita mudah-mudahan akan sampai pembahasan kita bagaimana perang Badar, bagaimana perang Uhud gitu ya. Jadi kita akan bercerita tentang perang itu bukan cuman berkecamuknya perang itu terang-terang terong pedang, tetapi bagaimana strategi Rasulullah SAW dimainkan pada saat itu, gitu ya. Harapannya kita belajar sirah ini, teman-teman yang bergabung di sini mudah-mudahan adalah teman-teman aktivis dakwah ini membaca sirah dengan baik, sehingga kita belajar dari Rasulullah untuk gimana ya kita itu juga memainkan peranan dakwah ini dalam kondisi seperti apapun gitu, karena sudah sunatullah bahwa dakwah ini akan menghadapi tantangan. Kan gini ya teman-teman, prinsip dakwah itu mengajak. Prinsip dakwah itu mengajak kepada kebenaran, mengeluarkan manusia dari gelap. Bahkan Al-Quran menggambarkan Quraisy pada saat itu berada dalam zulumat. Zulumat itu kan kegelapan yang amat sangat, kayak di dalam laut yang tidak terjangkau gitu ya. Kegelapan yang amat sangat, minal zulumati ilan nur. Jadi mengangkat mereka dari kegelapan yang amat sangat kepada cahaya Islam gitu ya. Nah itu akan misi dakwah tuh itu. Misi dakwah tuh kita menyelamatkan umat manusia dari gelap kepada cahaya. Tapi ternyata ketika kita mengajak itu kan manusia terbagi 2. Ada yang menyambut dakwah kita, ada yang menolak. Nah yang menolak ini terbagi 2 lagi. Ada yang menolak tanpa permusuhan, tapi ada yang menolak dengan permusuhan yang sangat keras gitu ya. Ini akan berputar terus sampai hari kiamat, akan begitu. Jadi mustahil dakwah kita ini kalau semuanya akan ikut, mustahil. Pasti ada yang menolak dakwah kita. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan itu semuanya? Nah, yang saya sampaikan di sini dengan waktu yang sangat singkat, dengan pemahaman saya yang sangat terbatas, itu sangat sedikit sekali yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Maka silakan menggalinya lagi di kitab-kitab sirah ya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya kitab sirah untuk membanding-bandingkan peristiwa demi peristiwa untuk saling melengkapi data-data yang ada. Jangan cuma satu saja, kitab sirah itu harus banyak. Kita banding-bandingkan nanti untuk menjelaskan bab ini mana yang lebih jelas. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini akan menambah menambah ilmu lah buat teman-teman, menambah semangat, paling tidak ada gambaran. Sebetulnya setengah 10 itu harusnya selesainya jam 10:30 ya. Biar ada tanya jawab. Tapi ini udah jam 11 lewat. Nggak apa-apa kali tanya jawab dulu. Ya Allah alam bisawab, Tadi yang kan benar agak dari lewat. Allah ya. Yang benar dari Allah. Ya. Ya. Kalau berkenan Umi dikasih 10 menit lah ya buat tanya jawab ya Umi masih Ya, ada boleh waktu. aja, boleh. Oke. Ya. Demikianlah Boleh. sekalian kajian kita pada hari ini ya. Yang telah disampaikan oleh Umi mengenai bagaimana strategi kemenangan Rasulullah atau perjuangan Rasulullah di Mekah. Kita dikasih tambahan waktu oleh Umi yang ingin bertanya, monggo. Ini ada yang menulis ya di chat ya, ada pertanyaan sebentar. Jazakillah Umi dari Ibu siapa ini, Ummu Faiz ya. Jazakillah Umi, semoga Allah menjaga Umi Yu semakin paham bahwa saya sangat-sangat kurang pemahaman dengan dakwah Rasul. 1. Apakah masih relevan saat ini kita membentuk Baitul Arqam dengan ciri khas utama kaderisasi yang tersembunyi? Itu pertanyaan pertama Umi. Kemudian yang kedua, sifat asobiah saat ini yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah seperti apa? Maaf kalau saya salah pemahaman, saya malah sifat ini menghambat kemajuan dakwah.
Yang ketiga, sikap kita terhadap orang seperti Utbah bin Robi'ah sebaiknya bagaimana? Dijawab dulu Ya, aja ya ini. Soalnya ini udah ada 3 ya, juga. ini aja sudah. Ya. Silakan Umi. Jadi gini teman-teman tentang Darul Arqam. Hari ini sebetulnya itu kan tentu kita harus membaca lingkungan, membaca suasana. Kita sedang mendiskusikan apa? Sebetulnya hari ini kalau untuk materi-materi dakwah yang sifatnya dakwah tauhid itu kan kita bisa lakukan bahkan secara terbuka ya, bahkan secara tablik pun masih bisa gitu. Tapi mungkin kalau untuk berbicara tentang strategi dakwah, nah itu strategi dakwah itu kan hanya kita bisa diskusikan dengan orang-orang tertentu di kalangan tertentu. Sekarang misalnya Mbak Tetra itu kan aktif di AILA. AILA itu kan punya visi misi yang fokus. Kalau program umum AILA kan harus diumumkan ya apa yang sedang dikerjakan oleh AILA. Tapi strategi memenangkan program kan nggak boleh semua orang tahu ya Tetra ya kan? Itu kan khusus internal saja Ya, betul, gitu betul, ya. ya. Nah, jadi ada hal hari ini ya dengan kan kita harus membaca suasana kan. Hari ini kalau bicara tauhid, bicara dakwah secara Al-Quran, Sunnah, insya Allah ya. Karena kenapa? Karena lingkungan kita nggak ngerti Quran, gitu loh. Itu yang kita diuntungkannya karena mereka nggak. Kalau mereka dibacakan Al-Quran tuh nggak ngerti gitu loh, ya kan? Nah kalau masyarakat Quraisy pada waktu itu dibacakan Al-Quran langsung paham. Utbah bin Robi'ah nggak baca tafsir, tapi dibacakan ayat Al-Quran paham. Nah masalahnya kan orang sekarang kita teriak-teriak Al-Quran tuh mereka nggak paham. Maka untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran hari ini kita bisa secara terbuka. Tapi kalau kita bicara strategi dakwah, yaitu harus di lingkungan tertentu. Nggak boleh misalnya sedikit-dikit posting, dikit-dikit posting, misalnya itu nggak kayak gitu. Misalkan di sosial media, alhamdulillah kami telah menyusun strategi dakwah untuk 5 tahun ke depan. Kita umumkan gitu. Itu nggak gitu loh. Untuk hal yang strategis kita tetap hanya dengan orang-orang yang akan melangkah bersama. Takutnya belum dimulai, belum melangkah kita udah dihadangkan gitu. Karena musuh tuh ada di mana-mana. Kita kan nggak tahu gitu ya. Ada orang kafir tapi kan juga ada orang munafik. Jadi hari ini kalau dakwah Al-Quran secara umum kita bisa terbuka karena apa? Karena mayoritas orang nggak paham isi Al-Quran, nggak ngerti gitu loh, walaupun dibacakan gitu ya. Tetapi untuk membicarakan hal-hal strategis, langkah strategis ya, itu kita harus dengan orang tertentu saja gitu ya. Sehingga Darul Arqam untuk kaderisasi khusus misalkan kan bisa saja. Misalnya kita sedang mengkader dakwah dai yang militan gitu ya, khusus gitu. Untuk kaderisasi khusus bisa lah itu dilaksanakan, tapi kalau kaderisasi secara umum gitu, seperti yang dilakukan di rumah Quran kan nggak apa-apa di tempat-tempat terbuka. Tapi mungkin kaderisasi khusus nih, ini nggak boleh terganggu nih gitu ya, bisa saja kan, sehingga dia bisa fokus seperti itu gitu. Tapi hari ini sebetulnya untuk suasana di Indonesia lahan dakwah kita masih luas sekali sebetulnya gitu ya. Kita masih bisa melakukan program-program yang secara terbuka ya. Walaupun bukan berarti aman 100%, enggak, sangat tidak gitu, sangat tidak aman 100%. Tapi strategi tetap harus dimainkan. Yang kedua tentang apa yang kedua tadi ya sebelum Utbah bin Robi'ah? Dicatat nggak tadi Bu Tera yang kedua? Sifat asobiyah Umi yang saat ini bisa dimanfaatkan untuk dakwah. Oh ya, sifat asobiyah itu kan hari ini paling gini ya. Asobiyah itu misalnya gini, ketika kita bergaul sama orang Padang tuh kan gimana juga jangan disinggung dong kepadangannya ya. Saya masih ingat nih, saya tuh ibu saya kan Jawa, saya tinggal di Sunda, jadi ibu saya tuh diboyong ke Sunda gitu. Nah ibu saya itu sensitif banget kalau disinggung masalah Jawanya gitu ya, karena beliau dulu ketika ibu saya pindah ke Jawa Barat itu masih sedikit orang Sunda gitu. Nah itu kan kita tahu bahwa asobiyah itu ada, walaupun itu tidak dibenarkan dalam Islam ya, karena
persaudaraan umat Islam kan universal. Tapi kan itu ada pada diri seseorang gitu. Sehingga ketika kita misalnya saya berdakwah ke Medan gitu. Gimana sih karakter orang Medan? Ya jangan disinggung lah karakter orang Medannya apanya gitu. Itu jangan disinggung. Jadi membaca asobiyah tetap penting. Membaca dan memahami asobiyah itu jahiliyah. Asobiyah itu jahiliyah. Tapi itu kita tuh masih ada lah, di antara kita tuh masih ada lah yang karena keturunan kita masih bangga gitu, masih bangga dengan orang Batak harus dapat orang Batak, orang Padang harus dapat orang, itu kan ada di antara ikhwan akhwat kita kan gitu. Nah, itu perlu kita baca sebagai seorang dai gitu loh. Jangan sampai kita dakwah di Padang tidak memahami orang Padang. Ketika kita dakwah di Poso tidak memahami orang Poso. Ketika kita dakwah di Jawa nggak bisa memahami orang Jawa. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah bisa keliling-keliling ya. Saya bergaul sama orang Solo, rumah Quran juga ada di Solo, rumah Quran juga ada di Lampung. Itu memang karakternya juga beda-beda. Ya, cara merawatnya juga beda-beda. Ketika kita mau bikin acara itu juga beda-beda gitu ya. Dikemas lewat apa nih gitu. Kita mau bikin acara di Solo, kemasannya gimana sih? Nah, itu juga tetap kita harus baca gitu loh. Baca tuh apa ya, nilai-nilai asobiyah yang ada di wilayah tertentu itu tetap ada gitu ya. Kedaerahan, nilai-nilai kedaerahan itu tetap ada. Nah, kita jangan sampai kita menyinggung itu. Memanfaatkannya gimana? Ya mungkin kan ada ya kumpulan orang Sulawesi, kumpulan orang Sulawesi, ya udah kita dakwah ke sana, kemudian kita menggunakan jargon-jargonnya mereka, mirip-mirip kayak orang-orang sana gitu ya. Itu untuk dakwah boleh-boleh aja kan gitu. Ketika kita misalnya ada kumpulan, mungkin keluarga kita, ini ada keluarga Batak, ini ada keluarga Padang, ini ada keluarga Jawa gitu. Terus kita datang di arisan-arisan itu. Nah, bagaimana kita ketika kita mau melakukan pendekatan kan kita harus mengenal karakter mereka gitu. Kalau dengan orang Batak tuh pendekatannya gimana? Kalau dengan orang Jawa tuh karakternya gimana gitu kan? Kan kalau asobiyah di sini kan kayak gitu ya sekarang ya, asobiyahnya tuh lebih ke kesukuan. Ya, lebih ke kesukuan gitu ya. Misalkan orang Arab yang ada kan jiwa asobiyahnya kan ada gitu. Orang Arab itu namanya mereka kalau mengistilahkan jamaah. Ya, orang Arab masih banyak yang nggak akan menikahkan anaknya kecuali dengan orang Arab. Orang Cina juga gitu, nggak akan menikahkan anaknya dengan orang Cina. Nah, ketika kita masuk di komunitas-komunitas yang masih tertutup seperti itu, kita baca budayanya di sana seperti apa, dakwah di sana yang bisa dakwah seperti apa gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi membaca nilai asobiyah tetap penting walaupun asobiyah itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi membacanya tetap penting untuk melancarkan dakwah kita kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada tokoh seperti Utbah bin Robi'ah gitu ya. Gimana ya, Utbah bin Robi'ah itu dia tetap kafir, keras juga permusuhannya kepada Islam gitu kan. Bahkan ikut perang Badar, walaupun perang Badar di perang Badar itu terjadi perpecahan antara Utbah dengan Abu Jahal, itu nggak sependapat. Sebetulnya Utbah tuh tadi menyuruhnya gini, latar belakang perang Badar itu kan Abu Sufyan ya tadinya ya, nanti mau dijelaskan di pas perang Badar lah. Itu kan Rasulullah cuma mau menghadang kafilah dagang. Rasulullah nggak berniat mau perang secara militer, mau menghadang kafilah Abu Sufyan. Tapi ternyata Abu Sufyan juga tentu punya intel terbaca. Maka Abu Sufyan minta tolong ke Mekah untuk mendatangkan pasukan Abu Jahal. Tapi yang dihadap oleh Allah memang akhirnya dihadapkan dengan Abu Jahal. Kata Allah kan memang Allah mau memukul musuh-musuh Allah di perang Badar gitu. Jadi Allah yang punya rencana perang Badar. Nah, di perang Badar itu kata Utbah, udahlah kita pulang, toh harta kita udah selamat. Kapal Abu Jahal nggak bisa, udah di sini nanggung gitu. Sebetulnya tuh ada pertentangan di situ gitu. Jadi kalau menghadapi orang seperti itu ya, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi Utbah? Utbah itu kan secara tutur kata ketika berhadapan dengan Rasulullah itu kan baik, lembut kata-katanya. Ya Rasulullah lembut juga.
perkataannya, tidak keras. Tapi ketika ketemunya di perang Badar, ya udah ya terbunuh kan, ya dibunuh gitulah. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu secara tutur kata dia lembut, dia kan yang paling bijaksana gitu, tapi kan tetap memusuhi. Jangan terkecoh ya, ada orang seperti bijaksana tapi dia melakukan permusuhan. Banyak sekarang, banyak di depan kita ngomongnya lemah lembut, tapi di belakang kita mukul. Banyak, jangan terkecoh. Musuh kita tuh harus bisa membaca, kan gini, sekarang itu kan kita tidak sedang perang. Kita tidak sedang perang fisik. Jadi kita nggak bisa mau bilang siapa musuh kita. Tapi kalau kita lihat dakwah ya, dakwah kita tuh ada musuhnya nggak sih gitu. Coba saya pengen tahu jawaban teman-teman. Ada musuhnya nggak dakwah kita itu? Banyak. Kan ada. Banyak kan gitu loh. Jadi kalau kita bilang sekarang lagi perang, enggak. Ya kan? Enggak perang fisik. Tapi ketika kita bicara dalam bingkai dakwah kita ada musuhnya banyak. Nah, musuh-musuh ini kita baca. Kalau musuh itu di depan kita ngomongnya baik gitu ya, ya kita ngomongnya baik gitu loh. Jangan ngomongnya baik kita nggak baik gitu ya. Ketika kita beradu argumentasi, ayo argumentasi Al-Quran itu yang keluar, jangan emosional gitu loh. Ya, jangan kalah sama Rocky Gerung. Rocky Gerung nggak pernah emosional tuh kalau berdebat karena dia pakai otaknya gitu. Kita kan pakai wahyu, lebih harus tidak emosional lagi sebetulnya gitu loh. Ketika kita berdebat, kalau harus ya, kalau nggak harus hindarilah perdebatan itu. Gitu. Tapi ketika kita melakukan strategi, kan kita pilah dia musuh gitu loh. Ketika kita sedang menyusun strategi, kita nggak boleh masukkan dia jadi teman kita, tetap dia adalah musuh gitu. Sehingga dia di luar kita nggak boleh berbagi rahasia dengan orang itu gitu. Itu membaca ya kalau. Nah, tapi ternyata ketika berhadapannya di perang Badar, ya Utbah bin Rabi'ah tetap dibunuh gitu kan, karena dia memang posisinya berada di musuh gitu. Nah, hari ini kan memang lebih sulit ya, lebih sulit karena kita tidak sedang perang, tapi ternyata dakwah kita banyak diganjal di sana sini gitu. Jadi kan seperti di dalam Al-Qur'an, umat ini ada yang menerima dakwah, ada juga umat Islam saja terbagi kan, umat Islam tuh ada yang umat yang soleh, ada umat yang fasik, ada yang munafik. Kalau munafik kan musuh. Nah, ini gimana kita menghadapinya? Nah, kalau membaca itu mah butuh waktu yang panjang, pengalaman kita di lapangan, pengalaman dakwah di lapangan akan menghantarkan kita ke pahlawan. Itu butuh waktu, butuh jam terbang, butuh pengalaman sehingga kita bisa memetakan siapa kawan, siapa lawan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Mbak Tetra. Jazakillah Umi. Ya. Ya. Oke, jazakillah khairan. Kasih Umi. Sekarang udah jam 11 lewat 17 ya. Jadi kami rasa kami cukupkan kajian pada hari ini. Masya Allah ya. Jadi bagaimana Rasulullah itu memang memiliki 100% kesempurnaan ya, tidak hanya keindahan hati, tapi juga kemampuan berpikir, intuisi ya, memiliki strategi yang kuat ya, apa yang harus dikerjakan dulu sebelum apa ya. Itu tidak semata-mata wahyu ya, tidak hanya Allah yang ngasih tahu, tidak semuanya seperti itu, tapi beliau memang betul-betul memiliki kemampuan untuk berpikir mendalam. Nah, ini mungkin merupakan kebiasaan beliau ya, karena kita tahu persis bahwa beliau itu memang senang merenung jauh sebelum beliau mendapatkan syariat Islam sekalipun ya. Nah, jadi bagi kita, saya rasa mungkin bagi teman-teman, ibu-ibu sekalian ya, dakwah kita itu memang cita-citanya peradaban Islam. Peradaban Islam yang seperti apa? Ya yang overall kayaknya misalnya gini, tetangga kita sebelah, itu ada yang, 7-Eleven atau kumpul kebo gitu. Nah, kalau kita grebek sekarang nih, yang masuk penjara siapa? Kan kita ya yang menggrebek. Ada itu kasusnya Pak RT sama Pak RW yang kemudian justru ditahan karena menggrebek orang yang sedang berhubungan seksual tanpa menikah. Kan bukan beban Islam. Nah, bagaimana
agar jika ada orang yang melakukan hal seperti itu justru mereka lah yang dihukum, bukan justru yang menggerebek gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini menjadi, bahan pikiran buat kita ya. Apa yang harus kita lakukan? Memperbaiki hukumnya kah? Memperbaiki tata pemerintahannya lah ya. Semua memaksa kita dan generasi kita tidak hanya untuk belajar belajar Al-Quran itu sudah wajib, itu udah dasar yang seharusnya. Tapi kemudian juga kita harus mampu mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mendukung kita untuk mencapai cita-cita kita membuat peradaban Islam ini. Dan yang paling utama adalah percaya diri menjadi seorang Islam. Itu yang harus ditanamkan kepada diri kita sendiri dan juga bagi generasi kita. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Umi mengenai bagaimana perjuangan Rasulullah di Mekah ya, sangat memotivasi kita dan mudah-mudahan juga memotivasi teman-teman sekalian yang alhamdulillah hari ini tadi mencapai 66 peserta Umi. Semoga apa yang disampaikan Umi itu membekas dan membawa kebaikan buat kita semua, perbaikan bagi bangsa kita, peradaban kita. Semoga juga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus pahalanya buat Umi dan bagi panitia ya yang mengadakan acara ini sebagai wasilah ya yang mengadakan acara ini. Demikianlah ibu-ibu sekalian. Mbak Tetra, sebelum ditutup Mbak Tetra, satu aja. Ya. Satu aja dari Umi sebelum ditutup ya. Mangga Umi. Sedikit aja. Kalau kita tidak membaca sejarah, kita akan menganggap umat Islam hari ini ya udah Islam. Iya, betul. Udah Islam gitu. Kalau kita nggak baca sejarah. Tapi kalau kita membaca sejarah, baik itu dari masa Rasulullah ya, kemudian bagaimana Islam di masa Rasulullah, bagaimana Islam di masa Khulafaur Rasyidin, bagaimana Islam di masa Bani Umayyah, bagaimana Islam di masa berikutnya gitu ya. Itu kita akan tahu bahwa hari ini kita jauh dari Islam yang ideal, jauh. Jangankan kehidupannya, pemikiran kita juga mungkin masih jauh. Pemikiran loh, itu ada pemikiran kan ada di dalam diri kita gitu. Pemikiran kita saja, konsep tentang Islam kita juga mungkin masih jauh. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Biar pada belajar tauhid dengan belajar sirah itu harus berdampingan. Biar kita tahu gambaran ideal Islam itu kayak apa. Ketika kita membangun keluarga harus kayak gitu. Ketika kita membangun masyarakat harus kayak gitu. Ketika kita membangun sekolah harus kayak gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ayo kita belajar, mudah-mudahan kita jadi tahu Islam yang diinginkan oleh Allah itu Islam seperti apa. Demikian ya. Allah alam bisawab. Ya, jazakillah khairan katsiran Umi. Demikianlah umaha sekalian, semangat ya. Insyaallah. Ya, segala sesuatu yang baik semata-mata semua dari Allah datangnya ya, dan segala sesuatu yang kurang pada acara hari ini semata-mata karena kelemahan kami. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umi.